Salam, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2026, yang saya ambil dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Ayat yang ke-28. Kasih karunia Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Kamis tanggal 21 Mei 2026 di Injil 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Di ayat yang pertama, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepada. Jadi alih tetap ini adalah sudah tertulis dan diilhamkan oleh Allah kepada manusia. Tujuannya kita membaca dan menjadi pelaku firman. Dan berbahagialah orang yang memperhatikan firman Tuhan hari lepas hari. Selagi kita masih ada nafas, ya, karena Tuhan kasih nafas, tujuannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita hidup di dalam dunia kegelapan, pindahlah ke dunia terang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita baca di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya, Bapak Saudara, kemudian di ayat yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, makanya peperangan antara bangsa-bangsa masih berlanjut. Ya, negara, ya, Israel, ya, Amerika lawan Iran, karena kejahatan, jahat di mata Tuhan. Jadi Tuhan pakai siapa saja bisa untuk menghalau manusia itu, ya, supaya bertobat. Ya. Jadi kalau kita hidup sampai hari ini adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi kita harus berjaga-jaga dengan iman kita. Jangan sampai kita menyangkal iman kita. Pengkhianat sama seperti Judas Iskariot, muridnya Yesus tapi dia jual Yesus, artinya pengkhianat. Gantung diri, bunuh diri, mati sia-sia, akhirnya masuk neraka. Jangan kita seperti itu, saudara. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Jadi kita harus bersukacita di dalam Tuhan, bersyukur, bersukacita, bergembira. Ya, baca Alkitab, saya sangat bersyukur, ya, baca Alkitab sehari kurang lebih 5 jam. Baca Kejadian 10 hari. Dan saya targetnya baca sampai tahun 2028 di bulan Desember. Jika saya kuat, saya lanjut lagi. Itu karena perintah Tuhan. Tapi Ibu juga harus melatih iman juga. Atur waktu, ya, mungkin baca 15 menit atau 30 menit setiap hari. Jadi iman kita harus latih. Ya, sama seperti Rasul Paulus, dia melatih iman. Pada waktu dia menginjil, dia tidak diterima. Mau di kota atau di desa, dia diterima karena dia sudah melatih iman. Ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Jadi kita harus rajin berdoa, tetap berdoa dan bekerja sambil mengucap syukur. Rencana Tuhan sungguh indah pada waktu ini. Rancangan bukan rencana kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, penuh harapan masa depan. Kalau kita baca di Yeremia 29 ayat yang 11. Jadi rancangan Tuhan itu rancangan yang indah bagi kita, ya Bapak. Beda dengan rencana setan, kasih kita celaka, miskin dan lain sebagainya, susah menderita, tipu sana tipu itu rencana iblis. Makanya Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang memberi hidup kelimpahan. Artinya Tuhan Yesus kasih kita hidup kelimpahan, sehat dan sebagainya. Ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat 12, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita harus ucap syukur senantiasa. Ya, baik di waktu sehat maupun sakit kita ucap syukur. Kenapa? Karena kita masih diberi kesempatan hidup di dalam Tuhan, mati pun di dalam Tuhan.
1 Tesalonika 5 ayat yang 19, janganlah pandang roh. Jadi iman kita jangan padam, harus hidup. Untuk itu kita harus baca firman Tuhan hari lepas hari, ya, supaya iman kita kuat. Kalau mau menyala-nyala dalam ayat itu di muka bumi, itu untuk apa? Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapi. Jadi Tuhan itu setia. Kita tidak setia, tapi dia setia karena dia Tuhan. Dia tahu bahwa kita adalah tercipta dari di hutan. Jadi kita adalah makhluk yang lemah. Makanya kalau roh kita tidak diisi dengan firman Tuhan, kita menjadi lemah. Jadi rohani kita harus tingkat, iman kita harus tingkat. Baru jasmani kita di urutan yang kedua. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat yang terakhir, ayat yang ke-28, kasih karunia Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi Tuhan Yesus menyertai kita, bukan kita menyertai Tuhan Yesus. Maka itu kalau kita tidur malam-malam itu, misalnya orang sedang kerja gitu, kita dijaga di sana. Ya, yang namanya manusia kan capek, pasti dia ngantuk dia. Kalau pagi, siang, dan malam dia pasti dia tidur. Khususnya malam, tengah malam. Kita dijaga, akhirnya kita sehat. Bangun pagi, ya, aman-aman aja. Itulah Tuhan kita sampai hari ini, tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus, Tuhan Yesus dari dulu sekarang, baik kemarin, tidak pernah berubah. Jadi dia adalah Tuhan bagi semua orang. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2026 di 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Ayat yang ke-28, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.